Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا زدنا علما وارزقنا فهما آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, kaum muslimin dan muslimat, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nikmat yang begitu banyak, nikmat yang begitu besar, yang mana sekiranya kita berusaha untuk menghitungnya maka kita tidak akan sanggup, saking banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kemudian di antara nikmat yang patut untuk kita syukuri adalah Allah mudahkan kita kembali bertemu di dalam majelis ilmu. Karena sejatinya seseorang akan berada senantiasa dalam kebaikan selama dia masih melazimi majelis ilmu. Karena selama orang masih dimudahkan untuk belajar agama, untuk bisa istiqamah menuntut ilmu, berarti selama itu pula Allah Subhanahu wa taala menjadikan orang tersebut adalah orang yang diinginkan kebaikan. Kemudian salawat beriring salam semoga senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita, kepada qudwah hasanah kita, kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan pembelajaran kita berkaitan dengan sebuah kitab Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam Tazkiyatun Nufus, karya Al-Ustadz Abu Fatih Jawaz rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'ah. Kita sampai kepada bab yang ke-6 berkaitan dengan obat penyakit hati, yang mana setiap penyakit pasti ada obatnya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan penyakit melainkan Allah juga menurunkan obatnya. Dan ini merupakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Imam Bukhari dari sahabat Abu Hurairah, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma anzalallahu da'an illa anzala lahu shifaan." Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan suatu penyakit kecuali beriringan dengan itu Allah juga menurunkan obatnya. Maka semua penyakit pasti ada obatnya. Tanpa terkecuali berkaitan dengan hati seseorang yang sakit. Kita berbicara tentang masalah tazkiyatun nufus, maka kita sangat erat kaitannya dengan hati seseorang. Dan kalau antum adalah orang yang rutin hadir semenjak awal kajian kita membahas kitab ini, maka berfokus kepada hati seseorang. Bagaimana keadaan hatinya, apakah hatinya selamat, apakah hatinya sehat, ataukah hatinya sakit, ataukah bahkan hatinya mati. Itu yang kita bahas. Ya, tazkiyatun nufus, pensucian jiwa. Dan sucinya jiwa sangat bergantung sejauh mana suci dan bersihnya hati seseorang. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan bahwasanya di setiap tubuh manusia itu ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu. Apabila baik segumpal daging tersebut, maka baik jasad tersebut. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu, dan apabila buruk segumpal daging tersebut maka buruk jasad tersebut. Ala wahiyal qalbu, segumpal daging tersebut adalah hati.
Maka kita membahas dari kemarin keadaan hati. Ya, di antara fokus kita adalah bahwasanya hati itu ada yang sakit. Dan di sini disebutkan di bab yang terakhir di buku ini, obat penyakit hati. Karena Allah tidak menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Hati yang sakit, ma'asyaral muslimin, masih dapat diobati. Dan di antara obat penyakit hati ialah yang pertama dan yang paling utama, yang paling besar pengaruhnya kepada kebersihan hati seseorang dan jiwa seseorang, sudah jelas adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Maka tatkala kita ingin mengobati hati kita, kita ingin membersihkan jiwa kita, kita ingin menjadikan diri kita ini bersih, maka tidak ada cara yang paling ampuh kecuali kita menjadi hamba yang bertauhid, hamba yang mentauhidkan Allah dalam segala sisi aspeknya, baik di dalam perihal rububiyahnya, baik di dalam perihal uluhiyahnya, dan baik di dalam perihal asma wa sifatnya, serta menjauhi lawan daripada tauhid, yaitu perbuatan kesyirikan. Obat yang paling mujarab untuk membersihkan hati adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Ikhlas di dalam beribadah. Ingat, ikhlas ini di antara bentuk seorang itu mentauhidkan Allah karena dia memurnikan segala macam ibadahnya, niat yang menjadi dasarnya itu untuk Allah. Makanya kalau kita berbicara tentang riya, itu adalah di antara perkara yang sangat ditakutkan oleh Rasulullah untuk kita umatnya. Yang mana Nabi SAW mengatakan, di antara perkara yang aku paling takuti untuk kalian adalah syirkul khafi, syirik yang samar. Apa itu syirkul khafi? Apa itu syirik yang samar? Adalah perbuatan riya, ingin dilihat, ingin dipandang, ingin disanjung oleh manusia dan seterusnya. Ya, dan riya ini merupakan syirik kecil. Tetapi walaupun dia syirik kecil, dosanya lebih besar daripada dosa-dosa yang besar. Dan seorang yang melakukan perbuatan riya di dalam ibadahnya berarti kurang tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Serta beriman dengan keimanan yang benar. Tidak ada kebaikan, kelezatan, kenikmatan dan kebaikan hati melainkan jika Allah sebagai Rabb-Nya, kecuali jika Allah menjadi penciptanya yang Maha Esa, satu-satunya zat yang dia ibadahi, puncak dari segala tujuannya dan paling dicintainya daripada yang lainnya. Kemudian setiap muslim wajib meyakini semua yang ada di langit dan di bumi dan di antara keduanya itu adalah milik Allah. Segala puji bagi Allah. Oleh karena itu wajib bagi makhluk untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala, beribadah hanya kepadanya, merasa takut, harap, cinta, tawakal, taubat, memohon, meminta hanya kepada Allah. Oleh karena itu kita dalam sehari selalu mengikrarkan minimalnya 17 kali dalam sehari kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Apa artinya? Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, hanya kepada Engkaulah ya Allah kami beribadah. Artinya apa? Tauhid. Dan hanya kepada Engkaulah Allah kami memohon pertolongan. Ya, maka dengan mentauhidkan Allah, hati menjadi hidup, hati menjadi sehat, hati menjadi selamat, dan hati menjadi bahagia. Ya, bahkan kalau kita lihat, kalau kita ditanya, apa haknya Allah itu yang terbesar atas diri kita?
Maka jawabannya adalah tauhid. Disebutkan dalam sebuah hadis dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, dia mengatakan, suatu hari Nabi SAW berkata kepadaku, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, kamu tahu enggak apa hak Allah atas para hambanya dan apa hak hambanya atas Allah Subhanahu wa taala? Maka sahabat Mu'adz bin Jabal mengatakan, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Kemudian Nabi SAW mengatakan, Haqqullahi 'alal ibadi ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hambanya, hak Allah yang terbesar pada diri hambanya adalah hambanya tersebut hanya beribadah kepadanya, mentauhidkannya, dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Itu haknya Allah atas diri kita. Ya, maka kalau antum ditanya apa hak terbesar yang wajib kita tunaikan? Tauhid. Tauhid kepada Allah. Itu hak Allah yang terbesar. Bahkan semua ketaatan-ketaatan, semua kebaikan-kebaikan yang kita kerjakan untuk Allah tanpa tauhid yang menjadi dasarnya, semuanya sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau kita lihat dari dalil-dalil begitu banyak, Allah mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah hanya kepada Allah dan jangan menyekutukan Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutus para rasul, tujuannya apa? Mendakwakan tauhid. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an i'budullaha wajtanibut taghut. Dan kami telah utus pada tiap-tiap umat seorang rasul. Apa tugas mereka? Untuk hanya beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah. Wajtanibut taghut, dan menjauhi sesembahan-sesembahan selain Allah, yaitu kesyirikan. Jadi kalau antum tanya, semua rasul hingga akhirnya penutupnya adalah Nabi kita Muhammad SAW, tugas mereka semua sama, mendakwakan tauhid. Bahkan Nabi kita SAW di masa usia atau masa dakwah beliau, tauhid mendapatkan porsi terbesar. Berdakwah selama 23 tahun, 13 tahun fokus mendakwakan tauhid. Ya, maka itu hak Allah yang terbesar pada diri kita. Bahwasanya di antara perbuatan yang sangat durhaka yang dilakukan oleh seorang manusia itu apa? Yaitu dia menyekutukan Allah, antaj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka. Di antara perbuatan yang sangat durhaka kepada Allah, yaitu engkau menyekutukan Allah sementara kamu tahu Allah yang menciptakan kamu. Terus kemudian, apa haknya seorang hamba atas Allah Subhanahu wa taala? Apa hak seorang hamba? Kita juga punya hak yang akan ditunaikan oleh Allah apabila kita menunaikan hak Allah. Apa itu? Rasulullah SAW melanjutkan, wa haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Dan hak seorang hamba atas diri Allah adalah Allah tidak mengazab orang yang tidak menyekutukan Allah. Itu hak kita. Kalau kita sudah adalah orang yang mentauhidkan Allah, menjauhi kesyirikan, apa hak kita? Kita tidak akan diazab oleh Allah. Ya, maka ini yang pertama. Dan yang paling utama, yang paling besar pengaruhnya kepada kebersihan hati seorang, yaitu dia mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian yang kedua, menuntut ilmu syar'i dan mengamalkannya, serta menerima kebenaran dan mengamalkannya. Ya, berarti sejauh mana seseorang itu semangat untuk belajar, untuk menuntut ilmu, itu menunjukkan sejauh mana bersihnya hati dia.
Semakin seorang itu sangat bergantung kepada majelis ilmu, hatinya terikat kepada majelis ilmu, maka itu menunjukkan kualitas hatinya bersihnya luar biasa. Ya, karena di sini disebutkan bahwasanya di antara sebab yang menjadikan hati seorang itu sembuh, hati seorang itu bersih, hati seorang itu sehat yang sebelumnya sakit adalah menuntut ilmu dan mengamalkannya serta menerima kebenaran. Ada kebenaran, namanya orang belajar, itu di antara tujuannya untuk mengangkat kebodohan. Tatkala kita belajar, kita akan dihadapkan dengan sesuatu yang belum kita ketahui selama ini. Dan bisa jadi apa yang kita yakini salah selama ini dari apa yang benar. Maka kita terima kebenaran dan kita amalkan kebenaran, walaupun selama ini yang kita yakini sudah lama ternyata bertolak belakang dengan kebenaran tersebut. Dan barang siapa yang sudah menuntut ilmu tapi dia tidak mau menerima kebenaran, disampaikan kepada dia ini perkara yang benar, ini perkara yang benar, seperti ini, tapi dia menolak, maka itu adalah ciri kesombongan. Karena Nabi SAW tatkala menjelaskan siapa itu orang yang sombong, Nabi menyebutkan dua. Batarul haq wa ghamtun nas. Orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, teruslah berusaha ada majelis yang kita istiqamah untuk menghadirinya. Jalanilah jalan-jalan menuju ke taman surga dunia, karena pengaruhnya sangat besar bagi hati seseorang. Kenapa? Karena sejatinya yang butuh asupan bukan hanya badan kita. Kita aja dalam sehari kalau makannya kurang, kita bisa komplain. Badan kita bisa komplain, badan kita bisa sakit. Kalau kita makan dan minum tidak kita atur apa yang masuk, bagaimana porsinya, bagaimana vitaminnya, bagaimana dari segi kesehatan, maka tubuh akan menolak. Ya, akhirnya kita akan drop sendiri, maka hati juga demikian. Kalau kita tidak memberikan asupan bagi hati kita, dan asupan itu adalah dengan menghadiri majelis ilmu, dengan mendengarkan ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Rasulullah, maka hati kita akan mati. Ya, makanya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala mengatakan, an-nasu ilal ilmi ahwaj minhum minat ta'am wasyarab. Manusia itu kepada ilmu lebih dia butuhkan daripada makan dan minum. Karena kalau makan dan minum mungkin dalam sehari 2-3 kali saja. Tapi kalau ilmu dia butuhkan di setiap hembusan nafas dia. Ya, maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, tatkala kita terindikasi adalah orang-orang yang memiliki hati yang sakit, berusahalah untuk melazimi majelis ilmu, maka Allah akan membersihkan hati kita, Allah akan mengangkat penyakit hati kita, dan hati kita mendapatkan asupan yang sangat dibutuhkannya, sehingga hati kita bisa kembali bersih, kembali sehat, dan akhirnya kita bisa kembali beribadah kepada Allah dengan penuh gairah. Kemudian yang ketiga, obat penyakit hati adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa dan maksiat. Ini selalu berulang-ulang ini. Karena kita semua sepakat bahwasanya dosa yang dilakukan seorang hamba itu mengotori hatinya. Semakin besar objek dosa yang dia kerjakan, semakin besar kotoran yang mencokot di hatinya. Dan semua kotoran-kotoran dari dosa yang dikerjakan menjadikan seseorang tidak semangat beribadah dan malas. Ya, maka di sini agar kita mendapatkan obat bagi hati kita, bisa membersihkan hati kita, berusahalah untuk menjauhkan diri dari segala macam perbuatan dosa tanpa memandang besar dan kecilnya. Berusahalah menjauhi kemaksiatan, sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan di sini urutan dosa dan maksiat, dari yang paling besar adalah kesyirikan. Ya, maka sebisa mungkin jauhi kesyirikan, ini lawan daripada tauhid.
tauhid ibadah yang paling agung, maka kesyirikan kemaksiatan yang paling besar, kedurhakaan yang paling durhaka kepada Allah. Kemudian jauhilah perbuatan bid'ah, karena syaitan selalu menggoda manusia dan tujuan yang paling besar mereka adalah menjadikan manusia bagaimana mereka menyekutukan Allah. Tapi kalau mereka tidak berhasil menjadikan orang itu terjatuh kepada perbuatan kesyirikan, dijadikan manusia itu terjatuh kepada perbuatan bid'ah. Melakukan amal ibadah, inovasi di dalam beribadah, modal semangat, melakukan sesuatu yang tidak ada tuntunannya dari Nabi SAW. Itu di antara tipu daya iblis yang sangat luar biasa. Dan sudah kita sampaikan ya, bahwasanya pelaku bid'ah dibandingkan dengan pelaku maksiat, yang jauh kemungkinan untuk bertaubat itu pelaku bid'ah. Adapun pelaku maksiat masih besar kemungkinan dia bertaubat. Disebabkan apa? Kalau pelaku bid'ah, dia melakukan itu semua merasa dirinya benar. Dan orang kalau sudah merasa dirinya benar, sulit untuk menerima nasihat karena dia merasa benar. Berbeda dengan kemaksiatan, orang yang melakukan kemaksiatan, taruhlah dia berzina, kita nasihati dia akan sadar, iya memang saya salah. Perbuatan saya ini tidak dibenarkan. Dengan sebab dia sudah didasari tahu dia salah, maka itu sangat besar kemungkinan dia bisa bertaubat. Dan bertolak belakang dengan pelaku bid'ah. Kalau dia sudah larut di dalam kebid'ahannya, sulit untuk kita berikan mereka pemahaman yang benar, karena mereka sendiri sudah merasa dirinya paling benar. Ini dia. Lalu kemaksiatan secara umum ya, kemaksiatan terutama bersumber dari mata, dari lisan kita, pendengaran kita, dan yang lainnya. Kesemuanya ini harus dijauhkan dari amalan seorang muslim sehari-hari. Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala membahas hal ini secara khusus dalam kitab tersendiri yang berjudul Ad-Da' wad Dawa ya. Artinya apa? Di antara obat untuk hati kita itu menjadi bersih, tinggalkan segala macam kemaksiatan dan dosa kepada Allah. Ya, dan ingat, dosa itu berpengaruh kepada fisik kita, berpengaruh kepada ibadah kita, berpengaruh kepada semuanya. Makanya ada sebuah riwayat yang dinukilkan dari seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri. Seorang ulama bernama Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, Hurimtu qiyamal lail khamsata ashhur. Ya, aku diharamkan untuk melaksanakan solat malam. Saya lupa apakah 5 bulan ya atau 4 bulan. Ya, intinya hurimtu qiyamal lail berbulan-bulan bisababi dzanbin aznabtuhu. Sebentar biar enggak ragu kita carikan perkataannya. Hurimtu qiyamal lail Oh iya, khamsata ashhur, betul. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala mengatakan, Hurimtu qiyamal lail khamsata ashhur bisababi dzanbin aznabtuhu. Seorang ulama ini, orang soleh, dia mengatakan, aku terhalangi dari melaksanakan solat malam selama 5 bulan disebabkan dosa yang aku kerjakan. Ya, jadi tidak heran kalau terkadang kita itu malas ibadah. Coba muhasabah. Dalam waktu yang dekat belakangan ini apa yang kita kerjakan? Pasti ada dosa di sana. Kita biasa sholat subuh, ternyata kita terlewat sholat subuhnya jam 7. Itu tidak serta-merta karena kita kecapean. Ada dosa di sana yang menjadikan kita luput dari ibadah yang biasa kita jaga. Kita dalam sehari biasanya baca Al-Quran. Ada hari kita malas sekali atau terluputkan dari baca Al-Quran. Ada dosa yang kita lakukan di sana. Introspeksi diri. Karena di antara konsekuensi dosa yang dilakukan seorang hamba menghalangi dia dari melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Terus kemudian yang keempat, ya, obat bagi hati adalah berzikir dan beristighfar. Berzikir yang sesuai dengan sunnah Nabi SAW dapat mengobati hati yang sakit. Maka hendaknya setiap muslim dan muslimah membiasakan diri berwirid dengan zikir-zikir yang berasal dari sunnah-sunnah Nabi SAW. Dimulai dengan zikir harian seperti zikir ketika mau tidur, ketika bangun dari tidur, zikir pagi, zikir petang, zikir ketika berangkat ke masjid, zikir masuk dan keluar masjid, zikir setelah sholat yang mana zikir setelah sholat yang sahih, zikir masuk dan keluar WC, zikir ketika berpakaian, serta banyak beristighfar dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita ini kalau kita sebenarnya mencukupkan diri dengan sesuatu yang sesuai dengan sunnah Nabi, kita nggak sanggup kerjakan. Wirid-wiridnya sajalah. Dimulai dari pagi hari kita bangun tidur, kita baca doanya, kita baca zikirnya. Kemudian kita pergi masuk kamar mandi, kita baca doanya. Keluar kita baca doanya. Berjalan ke masjid kita baca zikirnya, doanya, wiridnya. Kemudian masuk masjid, keluar masjid, zikir pagi, zikir sore, banyak. Bentengi diri dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan lazimilah istighfar. Ya. Kenapa? Sebab dalam zikir akan mendapatkan ketenangan hati. Ini dia. Ya, sumber ketenangan itu dengan mengingat Allah. Zikir artinya mengingat. Zikrullah, mengingat Allah. Orang yang senantiasa berzikir, maka dia adalah orang yang paling banyak mengingat Allah. Dan tatkala seseorang itu mengingat Allah, Allah akan berikan dia kebahagiaan, Allah akan berikan dia ketenangan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub." Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Dan ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, berzikir kepada Allah, hati menjadi tenang. Ya, kalau antum cari sumber ketenangan, gak usah sulit-sulit, gak usah jauh-jauh, gak usah pakai modal-modal yang luar biasa. Ketenangan itu dengan banyak mengingat Allah. Ya, kebahagiaan dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Dan tatkala kita memperbanyak zikir kepada Allah, Allah akan ingat kepada kita. Ya, Allah akan memudahkan urusan-urusan kita. Terus kemudian tatkala Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang beriman, hamba-hambanya yang saleh, bagaimana ciri mereka? Wabil ashari hum yastaghfirun. Hamba-hamba Allah yang saleh, ibadur rahman, mereka itu di akhir malam mereka memohon ampun kepada Allah, memperbanyak istighfar. Cobalah Pak ya, hari kita ini banyak kosongnya. Kita kerja, kadang yang kerja tangan kita, kaki kita, lisan kita diam. Maka perbanyak zikir. Astaghfirullah wa atubu ilaihi, astaghfirullah wa atubu ilaihi. Naik kendaraan, ya, dari sini sampai rumah itu berapa memang itu? Astaghfirullah wa atubu ilaihi. Karena Nabi SAW sendiri mengatakan, aku beristighfar dalam sehari berapa? 100 kali. Padahal beliau sudah dijamin pengampunan dosa, dijamin masuk surga, tapi masih beristighfar tidak kurang dari 100 kali dalam sehari. Makanya dalam rentetan zikir pagi dan petang, di sana ada istighfar berapa kali? 100 kali. Ya, maka kita lakukan zikir ini. Dan kalau bisa lebih nggak ada masalah. Kita tidak usah hitung, kita berjalan berzikir, kita melakukan apa kita berzikir, selagi tempatnya memang pantas untuk memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi mengatakan, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Beruntung nanti di akhirat orang yang mendapati catatan lembar kebaikannya banyak istighfar. Ya. Terus kemudian disebutkan dalam surat Nuh bahwasanya berzikir ini kebaikannya sangat banyak. Ya.
berzikir ini sumber dimudahkannya segala urusan. Kita bacakan ayatnya yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya, faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Ya, yang mana aku berkata kepada mereka, kata Nabi Nuh alaihi salam kepada umatnya, beristighfarlah kalian kepada Allah, karena sesungguhnya Allah adalah zat yang maha pengampun. Kalau sudah istighfar bagaimana? Yursilis samaa'a alaikum midrara. Allah akan turunkan kepada kalian hujan rahmat, hujan yang penuh berkah. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara. Dengan istighfar, banyak istighfar, kami akan memperbanyak hartamu. Kami akan mudahkan dalam rezeki harta. Kami akan mudahkan rezekimu. Dan kami akan berikan banin, anak-anak kepadamu. Maka ini dia, perbanyak istighfar. Ekonomi sulit, perbanyak istighfar. Mendamba-dambakan buah hati, perbanyak istighfar. Ya, dan Allah akan memberikan kepada kalian kebun-kebun dan kepada kalian sungai-sungai. Artinya apa? Disebabkan istighfar, kebaikan akan terbuka begitu banyak. Ya, maka istighfar ini perkara yang sangat kita butuhkan. Walaupun kita nggak berdosa lah, ya. Walaupun kita saya kan nggak berbuat dosa Ustaz misalnya, dan itu tidak mungkin. Namanya manusia pasti buat dosa. Taruhlah, saya kan nggak ngapa-ngapain ini, nggak ada lakukan maksiat ini, habis ibadah bahkan. Kenapa harus istighfar? Kita katakan kita itu selalu butuh kepada istighfar karena kita itu tidak lepas dari 3 perkara. Yang pertama, kita pasti berbuat dosa. Yang kedua, kita kurang dalam ibadah. Makanya dalam sholat itu, ibadah itu, kita semua sepakat. Setelah kita melakukan sholat, yang pertama kali diucapkan Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, Astaghfirullah. Kenapa? Sekalipun dalam ibadah, kita banyak kekurangan. Taruhlah, dalam keduanya ini kita baik. Yang ketiga, kita kurang mensyukuri nikmat. Makanya tatkala keluar dari kamar mandi, apa yang dibaca? Gufronaka, ampunanmu ya Allah. Kenapa? Banyak orang tidak mensyukuri. Dianggapnya buang air ini nikmat yang remeh. Padahal kalau kita lihat orang-orang di rumah sakit itu yang buang air pakai selang itu luar biasa. Dan kesehatan. Kesehatan itu mahkota di kepalanya orang yang sehat, tapi tidak ada yang bisa lihat kecuali orang yang sakit. Yang sehat nggak tahu kalau dia pakai mahkota itu. Nanti kalau sudah sakit baru tahu, enaknya kalau bisa buang air ini, enaknya kalau bisa jalan ini, ya, dan seterusnya, ya. Maka ini dia yang keempat, kita cukupkan sampai sini. Poin-poin yang bisa menjadikan hati kita itu terobati dari segala macam penyakit-penyakitnya. Yang pertama adalah mentauhidkan Allah dan menjauhi kesyirikan. Kemudian yang kedua, istiqomahlah menuntut ilmu dan mengamalkannya. Dan tatkala mendapatkan ilmu yang bertentangan dengan keyakinan kita selama ini, terimalah kebenaran dan amalkan kebenaran tersebut. Kemudian yang ketiga, jauhkanlah diri dari segala macam kemaksiatan dan perbuatan dosa. Dan kemudian yang keempat, jangan lalai dari berzikir kepada Allah. Perbanyaklah zikir kepada Allah, perbanyaklah istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian jemaah sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, ada kesalahan dari diri saya sendiri dan dari syaitan. Saya mohon maaf kepada antum sekalian. Semoga Allah berikan kita hati yang selamat, hati yang sehat, hati yang bersih, karena nanti di akhirat tidak ada yang Allah terima kecuali yang datang kepadanya dengan hati yang selamat. Nah, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.